Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Baik, kali ini Bapak akan menyampaikan materi jaringan komputer ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang komponen sistem komputer ya di bab sebelumnya. Kali ini kita masuk ke bab 3, jaringan komputer. Nah, dikatakan jaringan berarti jaringan itu mencakup luas ya. Ada skala-skalanya ya, dari skala kecil sampai skala besar. Karena pun ada jaringan, kalau secara logikanya kita berpikir ya, jaringan seperti jaring laba-laba ya. Eh, itu kan ada yang kecil, kalau eh, laba-laba tersebut tuh apa namanya membuat jaringannya itu dari kecil ya, dari kecil ke besar. Nah, seperti itulah lebih kurang ilustrasinya ya. Kalian bayangkan ketika laba-laba itu berjalan gitu kan, melalui jaring-jaringan yang dia buat gitu. Lebih kurang seperti itu ya, jaringan komputer sama halnya dengan jaring laba-laba tersebut. Nah, baik, kita masuk ke materi ini ya. Jadi, jaringan komputer itu adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data ya. Jadi ada keterkaitan ya, saling terhubung antara satu dengan yang lain gitu ya. Eh, Misal contohnya ya seperti handphone yang kita gunakan itu menggunakan jaringan juga gitu kan. Misalnya kita menggunakan provider Telkomsel ataupun Indosat itu kan macam-macam juga ya. Seperti itu lebih kurang apa. Baik, berikutnya itu jaringan komputer disebut juga gabungan dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Nah, yang seperti Bapak katakan tadi bahwasanya jaringan komputer itu ada terkaitannya dengan teknologi telekomunikasi. Yang sekarang kita gunakan itu Android ya. Dulu sebelum internet masuk, sebelum internet masuk itu eh, belum ada sih yang menggunakan apa namanya internet ya, masih by phone aja dulu, masih telepon genggam untuk alat telekomunikasi. Sekarang sudah canggih ya, sudah apa namanya berkembang gitu teknologi sekarang, apalagi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang berikutnya gabungan teknologi ini mencakup database, hardware, dan software atau aplikasi. Nah, berarti teknologi ini mencakup ketiga dari komponen ini juga gitu ya. Mencakup database. Database ini adalah pusat data atau penyimpanan data gitu ya. Data itu tersimpan ketika teknologi ini diperankan gitu. Dan juga hardware, perangkat kerasnya apa saja ya, aplikasi pendukungan dari jaringan yang akan nanti dijalankan gitu. Baik, lanjut, ini jaringan komputer terkadang dianggap subdisiplin teknik listrik, telekomunikasi, ilmu komputer, teknologi informasi, dan ilmu komputer. Jadi eh, apa namanya komponennya, komponen yang ada di jaringan ini itu masuk ke subdisiplin ilmu kelistrikan ya, kelistrikan, ilmu komputer, eh, telekomunikasi gitu. Jadi saling keterkaitan ya. Nah, jadi itulah secara garis besarnya yang dimaksud definisi jaringan komputer ya, secara dasarnya atau secara umumnya. Baik, nanti kalian bisa buka di buku halaman 45 ya. Sebelumnya kan sudah Bapak share ya, eh, apa namanya materi tentang jaringan komputer ini ya, di GCR yang lalu. Dan ini Bapak akan menjelaskannya secara umum aja, secara ringkas saja ya. Eh, Baik, kita masuk ke tujuan jaringan komputer. Nah,
Tadi kita sudah memahami definisi jaringan komputer ya. Tadi secara singkatnya adalah gabungan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Itulah secara umumnya yang dimaksud dengan jaringan komputer ya. Lalu apa tujuan jaringan komputer ini? Yaitu membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Nah, jadi tujuan utama itu memberikan informasi gitu secara akurat, secara tepat waktu tanpa adanya kesalahan deh. Nanti pengirim yang memberikan informasi kepada penerima receiver melalui media komunikasi. Media komunikasi ya seperti ya yang kita gunakan saat ini ya, komputer, handphone, atau menggunakan Telegram ya, Telegram yang berbasis print ya ada juga ya. Lalu apa saja tujuannya? Memungkinkan user pengguna dapat melakukan komunikasi satu dengan yang lain atau satu sama lain dengan mudah gitu. Ya, saat ini kita sering menggunakan media komunikasi ya, media sosmed, terutama WhatsApp, Telegram, apalagi Instagram, Facebook, ya, termasuk salah satu tujuan dari jaringan komputer itu sendiri gitu. Lanjut, dapat mengintegrasikan data antar komputer klien sehingga diperoleh suatu data yang relevan. Nah, jadi komputer ini mempunyai skema juga ya, mempunyai induk gitu ya. Induknya itu bisa dikatakan server gitu ya. Server itu induk ya, yang memberikan data ke komputer klien gitu. Contoh kecilnya seperti kita uh, ya kalau anak laki-laki sering main game point blank ya, point blank atau FF atau apalah yang di online, mungkin kalian pernah dengar uh, komputer operatornya atau komputer. Nah, itulah yang disebut dengan sebenarnya yang disebut dengan komputer servernya. Dia yang mengendalikan, yang uh, memberikan koneksi atau hubungan atau secara bahasa dasarnya itu memberikan hak akses kepada klien atau kepada unit-unit komputer yang dinaunginya gitu. Baik, selanjutnya untuk menjaga keamanan dan privasi data dengan tidak menempatkan seluruh data pada satu komputer. Nah, ini termasuk tujuan jaringan komputer juga ya. Salah satu menjaga keamanan ya, termasuk data-data privasi kita ya, data Facebook, data WhatsApp, data Gmail. Nah, itu berada di jaringan komputer gitu, berada di skalanya internet ya, skalanya internet. Sebenarnya banyak jenis-jenis eh, apa namanya jenis-jenis jaringan komputer itu banyak gitu, termasuk internet itu termasuk jaringan komputer juga, itu yang mencakup luasnya gitu. Jadi eh, tujuannya itu utamanya bisa menjaga keamanan dan privasi data gitu. Jadi kita misalnya mempunyai data ya, data penting gitu ya, sifatnya penting, kita letak di satu komputer, ketika komputer rusak, jadi solusinya adalah kita mengkopasnya gitu, mengcopy pastekan ke komputer yang lain dengan membangun jaringan gitu ya, membangun jaringan antara komputer satu ke komputer lain. Nanti kita akan bahas eh, di materi ya, di sub-sub materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu tujuan jaringan komputer adalah sebagai media komunikasi teknologi informasi yang efisien yang digunakan pada saat ini. Nah, ini sudah nggak dipungkiri lagi bahwasanya teknologi informasi adalah tujuan dari jaringan komputer tersendiri. Ya, detik ini saat ini kita menggunakan yang namanya Android itu ya, itu dibangun di atas jaringan komputer tersendiri, jaringan komunikasi itu tersendiri gitu. Ya. Baik, kita lanjut. Apa sih manfaat jaringan komputer? Ya, yaitu dapat mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan. Nah, ini sifatnya sharing ya. Ya, dari file yang kita punya ke orang lain kita atau teman kita.
Jadi bisa disebarluaskan. Itulah salah satu manfaat jaringan komputer. Lanjut, untuk menjaga keamanan dan privasi data dengan tidak menempatkan seluruh data pada satu komputer. Itu seperti yang tadi juga ya. Salah satu manfaatnya juga gitu yang dari tujuannya tadi ya, tujuan jaringan komputer masuk juga di manfaatnya untuk menjaga keamanan dan privasi data dengan tidak menempatkan seluruh data pada satu komputer. Lanjut, dapat melakukan proses pengiriman data atau berbagi data secara cepat dan efisien. Tentu pasti ya, ketika jaringan itu dibangun, salah satu manfaatnya itu dapat mengirim data kita ya, mengirim data secara cepat, efisien, tidak lagi ribet-ribet gitu ya. Apalagi dulu kalau kita mengirim surat itu melalui kantor pos, sekarang melalui email ya. Itu salah satu manfaat jaringannya, jaringan komputer. Baik, lanjut, dapat mengakses berita atau informasi yang kita inginkan dengan mudah melalui internet. Nah, ini tadi. Nah, kalau internet ini adalah salah satu jenis jaringan yang mencakup luas gitu. Mencakup luas dari jenis-jenis jaringan itu ada skala-skalanya ya, yang sudah Bapak katakan tadi di awal. Jaringan internet itu ada nanti local area network, baru ada namanya WAN ya kan. WAN, MAN, nanti kita pelajari, kita bicarakan itu. Baik, lanjut, manfaat jaringan komputer yang selanjutnya adalah membantu seseorang tetap terhubung dengan orang lain tanpa waktu dan tempat, maksudnya tanpa jarak ya. Jadi kita tetap terhubung kepada kawan kita, misalnya dia ada di luar negeri, ataupun luar pulau, ataupun di luar kota gitu ya. Itulah salah satu manfaat jaringan komputer. Nah, membantu seseorang tetap terhubung dengan orang lain. Artinya berarti kita komunikasi melalui jaringan komputer ini. Oke, baik, lanjut kita masuk ke, ini dah, jenis-jenis jaringan komputer ya. Jenis-jenis jaringan komputer itu yang sudah Bapak katakan tadi adalah salah satunya adalah local area network ya. Ini yang pertama atau disingkat dengan LAN, yaitu merupakan singkatan dari local area network, yaitu suatu jaringan yang dimana antara perangkat keras dan perangkat lunak dapat saling berkomunikasi dalam daerah yang terbatas. Nah, seperti Bapak katakan tadi, sifatnya terbatas, artinya skalanya ini kecil gitu, bisa hanya satu ruangan saja ya, atau dua ruangan saja ya. Lanjut, LAN hanya dapat menjangkau daerah yang sangat terbatas. Contoh, jaringan LAN hanya dapat menjangkau koneksi internet dalam satu gedung saja. Nah, jadi contoh kecilnya seperti kalian seperti kalian termasuk di warnet itu termasuk local area network juga ya. Pendistribusian aksesnya pada komputer yang sudah terkoneksi ke jaringan tersebut, maksudnya di ruangan tersebut. Contohnya lagi seperti ujian nasional berbasis komputer, atau yang baru-baru ini uh, apa namanya asesmen nasional ya, asesmen nasional yang semalam baru dijalankan ya oleh kakak kelas kalian ya. Itu menggunakan jaringan LAN juga gitu. Jadi hanya dibutuhkan server ya, seperti kita lihat ini. Ini servernya, jadi dikoneksikan banyak ke klien ya, komputer ya, baik itu laptop atau PC. Nah, tapi secara lokal dia sifatnya terbatas. Baik, selanjutnya apa? Jenis-jenis jaringan komputer. Selanjutnya adalah Metropolitan Area Network atau yang singkat dengan MAN. Adalah sebuah jaringan komputer suatu kota yang memiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Jaringan tersebut biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, misal perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan merupakan gabungan jaringan LAN yang hanya bisa menghubungkan satu gedung saja. Jadi, inilah kita lihat skemanya ya. MAN, ini jaringan MAN, nanti didistribusikan melalui LAN ya. LAN, ini LAN semua, ini satu gedung ya. Metropolitan, atau kalau kita bilang metropolitan kota ya, kota metropolitan katanya.
eh, ini LAN dari berbagai gabungan jaringan LAN gitu ya. Ini gedungnya apa namanya? Misalnya gedung ini menggunakan LAN, gedung ini LAN-an. Nah, disebut misalnya digabung menjadi MAN ya. Lanjut adalah Wide Area Network, disingkat dengan WAN. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik, fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, itu tadi. Jadi WAN ini adalah gabungan dari LAN dan MAN. Nah, ya misalnya di kota tadi kan metropolitan area network MAN ya kan. Kita anggap ini MAN-nya, ini MAN, ini MAN, ini MAN. Jadi ketika dihubungkan menjadi WAN gitu. Jadi eh, aksesnya ini lebih luas gitu ya, lebih luas, lebih skalanya lebih besar lagi gitu. Nanti bisa kalian cari informasi di YouTube ya ataupun di Google mengenai jenis-jenis jaringan komputer ini. Lanjut. Ini adalah internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau yang disebut dengan IP gitu. Ya. Nah, inilah sebenarnya ini gabungan dari ketiga itu tadi ya. Nah, dari LAN, WAN, dan MAN. Nah, ini skalanya besar. Yang dia di penggunaan jaring ini menggunakan IP address, ya, IP address, atau alamat IP gitu. Jadi internet ini terbaca ketika kita mempunyai IP address-nya gitu, ya. Misalnya kita IP address-nya ini masing-masing berbeda, tidak ada yang sama. Misalnya komputer ini, komputer kita, bahkan di HP kita mempunyai IP address juga, gitu ya. Jadi jangkauannya luas, internet inilah yang memang saat ini kita gunakan, gitu. Dan sifatnya sangat sangat global, gitu. Baik, lanjut kita masuk ke tipe-tipe jaringan komputer. Nah, Ja, eh, tadi setelah kita ketahui ya jenis-jenis jaringan komputer, lanjut kita akan mengetahui tipe-tipe jaringan komputer. Ya, inilah skema-skema jaringan yang nanti akan kita pelajari. Baik, jaringan client server. Jaringan client server itu merupakan suatu arsitektur jaringan komputer oleh perangkat klien yang melakukan proses meminta data. Dan server yang bertugas untuk merespon berubah memberikan data yang diminta klien tersebut. Sedangkan server adalah sebuah komputer yang dirancang khusus untuk melayani klien dengan memproses request yang telah diterima dari klien, kemudian mengirimkan kembali respon data kepada klien melalui jaringan. Nah, jadi jaringan klien server ini adalah eh, memberikan suatu apa namanya data ya, memberikan suatu data ke klien. Nah, jadi server ini memberikan data ya, data oleh klien seperti ini dan nanti didistribusikan lagi atau diterima melalui klien ya dan direspon kembali oleh server melalui jaringan klien server ini gitu. Nah, yang seperti Bapak katakan tadi, ujian asesmen itu lebih kurang seperti itu gitu ya. Seperti inilah skemanya gitu ya. Ini bisa didistribusikan ya server. Jadi akses yang di server ini akan berjalan ya. Maksudnya klien ini akan berjalan ketika server ini memberikan atau hak akses
kepada klien-klien. Jadi inilah istilahnya kunci utamanya gitu ya, kunci utama untuk menjalankan klien-klien yang ada pada jaringan ini. Baik, mungkin saat ini sampai di sini saja ya materi yang Bapak akan berikan. Nanti kita lanjut ya, tipe-tipe jaringan komputer masih ada lagi ya, apa-apa saja. Berhubung waktu kita terbatas, jadi Bapak sudahi saja sampai di sini ya. Eh, Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa melalui GCR atau WhatsApp. Lebih efisiennya ke WhatsApp aja ya. Baik, nanti tunggu video selanjutnya ya. Nanti akan Bapak eh, berikan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada keterangan Bapak yang mungkin tidak dapat kalian mengerti. Bapak mohon maaf, lebih dan kurang Bapak mohon maaf dan Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.